Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai tanggapan terhadap kasus di ruang kelas pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Kelompok 1 beranggotakan Ajeng Twenty Febrianti, Anindya Kirana Putri Ningrum, Aprilia Lestari, Hanifatul Hasna, dan terakhir Sakshiatul Mar'ah. Dengan dosen pengampu Ibu Arlin Astriani MPD. Kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan pada soal? Jawaban dari hasil diskusi kami yaitu, hal ini sejalan dengan teori belajar konstruktivisme Vygotsky scaffolding, yaitu peserta didik diberikan langkah-langkah yang akan digunakan untuk mengerjakan soal yang akan diberikan, yaitu mencari nilai rata-rata atau min. Kemudian, guru memberikan soal dengan tidak memperbolehkan peserta didik melihat langkah-langkah. Kasus 1 poin kedua, sebagai seorang calon guru dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan, elaborasikan jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban dari kelompok kami yaitu metode di atas dapat diterapkan pada pembelajaran yang membantu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan kreativitas peserta didik, serta memperkuat hubungan antara teori dan praktik dalam pembelajaran. Teori belajar teori konstruktivisme adalah salah satu teori belajar yang menekankan pada peran aktif peserta didik dalam membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman dan refleksi. Dalam konteks pembelajaran, guru dapat menerapkan metode-metode seperti diskusi kelompok atau proyek kolaboratif untuk membantu peserta didik membangun pemahaman mereka sendiri tentang materi pelajaran. Kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik dalam menyelesaikan tantangan belajarnya. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Hal yang dapat Ibu Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia adalah melalui aktivitas sensorik dan permainan. Karena pada usia ini, peserta didik sepenuhnya belum sanggup menggunakan logika, mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide dan pikiran, sehingga harus belajar melalui pengalaman langsung dan menerapkan logika pada objek fisik. Ibu Rina bisa menggunakan alat peraga matematika, media manipulatif, atau permainan edukatif yang melibatkan sentuhan dan gerakan untuk membantu peserta didik memahami konsep berhitung. Ibu Rina sebagai guru juga bisa menciptakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan menggunakan cerita yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, tentunya yang dapat membantu mereka mengaitkan konsep matematika dengan situasi yang lebih nyata dan lebih mudah dipahami. Ibu Rina juga dapat memanfaatkan gambar, grafik, representasi visual lainnya yang dapat membantu peserta didik menciptakan pembelajaran dengan objek fisik supaya bisa menstimulasi kemampuannya dalam berpikir, misalnya dalam menggunakan gambar, diagram untuk membantu dalam penjumlahan atau pengurangan sederhana. Ibu Rina juga bisa mengulang konsep yang ada. Dengan mengulang konsep, dengan melalui aktivitas yang menyenangkan dan berbeda dapat membantu memperkuat pemahaman.
Ibu Rina bisa menggunakan berbagai metode untuk memastikan peserta didiknya terus terlibat dan tidak merasa bosan. Selain itu, Ibu Rina juga bisa memberikan pujian. Pujian ini akan memberikan dampak yang positif untuk peserta didik dan meningkatkan motivasi mereka. Kasus 2.2. Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Nah, jawaban dari kelompok kami yaitu kegiatan pembelajaran yang kami sarankan di atas sangat erat kaitannya dengan teori belajar konstruktivisme. Dengan menyediakan benda-benda di sekitar serta beberapa permainan yang berhubungan dengan menghitung. Secara tidak langsung, peserta didik dihadapkan dengan situasi yang nyata yang ada di lingkungan sekitarnya, sehingga terciptanya pengalaman baru yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Hal ini tentu selaras dengan prinsip utama teori belajar konstruktivisme, di mana guru menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Pengalaman dari diri pribadi saya sendiri sebagai seorang ibu sekaligus guru pertama dari anak-anak saya mengajarkan anak-anak di rumah dengan cara memberikan sebuah gambar dan ditulis dengan ejaan yang mudah dibaca dan ditiru oleh anak-anak, sehingga anak-anak mampu mengingat gambar beserta tulisannya. Maka dari itu kami memutuskan untuk menggunakan teori belajar konstruktivisme karena berkaitan sekali dengan pengalaman yang Rina sampaikan pada kasus tersebut. Selanjutnya ada kasus 3, yaitu ada seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri di Bali bernama Made. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi tes deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh tes deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh tes deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Jawabannya, menurut kelompok kami, keputusan Made dalam memberikan contoh tes deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali sudah sangat tepat dan sesuai. Made sudah menggunakan prinsip relevansi dengan lingkungan siswa. Hal ini dapat membantu siswa agar merasa lebih terhubung dengan materi pelajaran, karena mereka dapat merasakan keterkaitan langsung antara apa yang mereka pelajari dengan lingkungan sekitar mereka. Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut kelompok kami, prinsip yang diterapkan oleh Made adalah prinsip relevansi dengan lingkungan siswa. Prinsip ini sejalan dengan teori konstruktivisme yang dikenalkan oleh Lev Vygotsky. Mari berdiskusi. Pertanyaan pertama untuk kelompok kami. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengajarkan kepada anak terkait pengalaman belajar sebelum dan sesudah tidur, dan bagaimana kita sebagai seorang guru menerapkan kepada peserta didik di sekolah? Jawaban dari kelompok kami yaitu mengajari anak tidak perlu sampai mereka mengerti dan dipaksa mengerti. Namun, mengajari sang anak cukup satu kata juga tidak mengapa. Yang penting, kita mengajarinya berulang-ulang. Seperti sebuah hadis yang berbunyi, "Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat." Hadis riwayat Bukhari. Cara menerapkan kepada peserta didik adalah peserta didik diwajibkan membaca sebuah materi yang akan diajarkan sebelum diajarkan oleh seorang guru. Setelah membaca, peserta didik ada yang mereka tidak pahami, maka saat itulah ada interaksi yang aktif antara guru dan peserta didik. Setelah pelajaran selesai, peserta didik mengulangi kembali pembelajaran tersebut di rumah, karena seorang guru tak dapat menemani sepenuhnya di sekolah. Pada saat di sekolah, guru juga bisa menerapkan pembelajaran yang menyenangkan
dengan menggunakan berbagai media pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan pula, sehingga menjadikan proses pembelajaran yang lebih bermakna dan membuat peserta didik menjadi lebih termotivasi dalam belajar. Kedua, untuk kelompok kami. Apakah boleh jika dalam teori belajar konstruktivisme Vygotsky scaffolding, pada saat guru memberikan langkah-langkah di awal pembelajaran, dilakukan secara berdiskusi? Jawaban dari kelompok kami yaitu pembelajaran dengan berdiskusi diperbolehkan. Hal itu dikarenakan tujuan dari pembelajaran konstruktivisme Vygotsky scaffolding sendiri yaitu memberikan dukungan dan bantuan kepada seorang anak yang sedang pada awal belajar, kemudian sedikit demi sedikit mengurangi dukungan atau bantuan setelah anak mampu untuk memecahkan masalah dari tugas yang dihadapinya. Di sini, anak tidak diharuskan belajar secara individu saja, berkelompok diperbolehkan, tentu di bawah awasan guru yang bersangkutan, sehingga pembelajaran berjalan dengan baik dan efektif. Untuk pertanyaan 3, bagaimana jika sang anak sudah ngantuk berat dan bagaimana efeknya? Jawabannya yang pertama, guru dapat menyusun aktivitas pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif. Diskusi, permainan peran, atau proyek kelompok dapat membantu menjaga keterlibatan mereka. Kemudian yang kedua, berikan istirahat singkat di tengah pelajaran untuk memungkinkan peserta didik bergerak dan meresap informasi, berdiri, menggerakkan tubuh, atau melakukan peregangan ringan. Kemudian yang ketiga, guru dapat mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari atau kepentingan peserta didik. Membuat materi lebih relevan dapat meningkatkan minat dan motivasi peserta didiknya. Kemudian yang keempat, tidak memberikan soal yang terlalu banyak yang membuat peserta didik merasa bosan. Kemudian yang kelima, guru juga tidak memaksa peserta didik untuk langsung paham. Guru harus memberikan kesempatan siswa untuk bertanya dan menanggapi. Sekian pemaparan dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.